Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sobat filah yang dirahmati oleh Allah, kita berjumpa kembali dalam kajian akidah. Ini pertemuan kita yang kedua untuk membahas kitab Usulul Iman ya, Fidauil Kitabi wa Sunnah, dan kita masih berbicara tentang konsep keimanan kepada Allah. Kemarin kita baru muqaddimah bahwa yang dimaksud dengan iman kepada Allah itu mentauhidkan Allah dalam tiga hal, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Kemarin kita berbicara sedikit tentang apa itu rububiyah. Nah, dalam kajian ini kita perdalam kembali. Rububiyah itu ini satu di antara sifat-sifat Allah. Gitu ya. Karena Allah memiliki nama Ar-Rabb. Ar-Rabb. Nah, dari Rabb ini ada satu sifat, muncul satu sifat yang disebut dengan sifat rububiyah. Artinya apa? Dalam bahasa Arab, Rabb itu pertama artinya bisa al-malik, pemilik. Gitu. Pemilik sesuatu. Rabbul ibil, pemilik unta. Allah disebut Rabbul Ka'bah karena ia yang memiliki apa? Ka'bah. Nah, bisa juga Rabb itu bimakna as-sayyid al-muta', tuan yang ditaati. Ya, Rabbul abdi atau Rabbul amah, jadi tuannya hamba sahaya. Yang ketiga bisa diartikan juga al-muslih. Muslih itu yang memelihara, yang memperbaiki. Nah, jadi dalam bahasa Arab, Rabb itu memiliki tiga makna. Malik, pemilik, kemudian apalagi sayyid, tuan, tuan ya, dan al-muslih. Nah, secara istilah yang dimaksud dengan tauhid rububiyah itu apa? Ifradullahi bi'af'alihi, kata para ulama. Mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Atau dalam pengertian lain, satu keyakinan bahwa Allah itu yang memberikan rizki, menciptakan, gitu ya, memelihara, menghidupkan, dan mematikan. Allah yang mengurus alam semesta, kita meyakini bahwa Allah menciptakan, kemudian Allah mengurus, maka itulah yang disebut dengan tauhid rububiyah. Nah, jadi para ulama mengartikan tauhid rububiyah itu tauhidullah, yaitu ifradullah bi'af'alihi, mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatannya. Artinya tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali siapa? Allah. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Makanya kalau antum dengar suara sirit uncuing burung, tweet 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 tweet. Nah, aya nu maot. Nah, musyrik eta teh. Ya, orang Sunda kan sok itunya. Masih anu kitu di dia gagal berarti kajianna. Ya. Jadi tidak ada kaitannya kematian dengan apa? Dengan burung, suara burung, atau misalnya kehamilan dengan burung hantu. Itu nggak ada. Itu semua murni kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus diluruskan dari pemahaman sebagian orang. Atau dia sukses dagang karena dukun fulan gitu ya. Dan si dukunnya ternyata tebenghar-benghar gitu. Ada yang seperti itu. Sampai ada yang menjual jimat. Cina dijual jimat untuk mempermudah rezeki. Nah, dijual, saya sedang butuh uang kan gitu. Engkau mempermudah rezeki tapi dijual dari butuh duit. Nah, jadi memang orang-orang yang percaya dukun, percaya jimat itu otaknya memang tidak lancar gitu ya. Sedikit terganggu lah.
Kadang-kadang konslet juga antara ucapannya itu patojaiyah, orang Sunda bilang itu apa, kontradiktif lah. Nah, lalu apa yang menjadi dalil gitu ya tentang tauhid rububiyah itu? Dalilnya itu dalil Al-Quran, sunnah, dalil akal. Dalil Al-Quran kita bisa baca dalam surat Luqman ayat 10, ayat 11 misalnya. Allah berfirman, khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Dialah Allah yang menciptakan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kau lihat. Wa alqa fil ardi rawasiya antamida bikum, dan dialah gitu ya Allah yang menetapkan gitu ya di muka bumi ini rawasiya antamida bikum wa basa fiha min kulli dabah. Menetapkan di muka bumi ini rawasi. Rawasi itu artinya ikhwan? Yang paling tepat mengartikannya itu coba ayat Luqman ayat 11. Saya bingung mengartikannya seperti apa. Dan dia yang melemparkan ke muka bumi gitu ya nih. Apa? Jabal ya, rawasi itu jibal ya. Nah, tapi melemparkan itu maksudnya apa? Memancangkan bukan? Wa alqa fil ardi rawasiya. Coba itu alqa di situ kalau dalam bahasa Arab melemparkan artinya. Mungkin memancangkan ya. Memancangkan gunung-gunung di muka bumi. Antami dabikum, sehingga membuat kalian menjadi apa? Kokoh. Karena dalam ayat yang lain gunung itu sebagai pancang. Gitu ya. Pancang ya. Sebagai pancang. Jadi kata para ulama tafsir itu, gunung itu kalau dia tingginya sekian ke atas, maka ke bawah itu 2 kali lipat. Jadi gunung itu seperti apa? Paku. Itu betul nggak terjemahannya? Meletakkan di situ, ya artinya memancangkan. Dalam ayat yang lain memancangkan gunung-gunung sehingga bumi itu tidak tidak bergoyang. Gitu. Makanya kalau gunung itu ke atas 30 meter, maka ke bawahnya itu, ini saya dengar dari para orang yang mengatakan itu bisa 60 meter ke dalamnya. Itu alqa. Kalau alqa memang melemparkan, tapi di sini mungkin meletakkan atau menancapkan seperti itu. Wa alqa fil ardi rawasiya antamida bikum wa batsa fiha min kulli dabah. Dan Allah menyebarkan di muka bumi itu segala binatang melata. Gitu, segala binatang melata. Kemudian wa anzalna minas sama'i ma'an. Allah menurunkan apa? Hujan dari langit. Nah, mata tong percaya ka tukang naon eta teh? Pawang hujan. Dipikeun ka mindahkeun hujan ti Bandung ka Garut. Muter-muter naon gitu, puter-puter. Tapi aya keneh nu percaya. Ya, masih ada yang percaya sampai sekarang. Kalau ada pernikahan misalnya, nyewa pawang hujan supaya pernikahannya lancar. Muter-muter kayak gitu. Kadang-kadang celana diputer-puter. Pindah si hujan. Teh bohong. Kenapa? Karena yang menurunkan hujan, menahan hujan itu Allah. Termasuk teknologi yang katanya menabur garam di mana? Di langit. Itu bukan garam yang membuat hujan itu turun. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya tanpa izin Allah teknologi itu. Karena kan ada sebagian orang yang kemudian mengatakan dengan teknologi kita bisa segalanya tanpa membutuhkan Tuhan. Nah, ini sebuah ateisme yang sangat nyata ini. Itu sudah rusak fitrahnya ini. Kenapa? Karena tauhid rububiyah itu kata para ulama maftur fitrah manusia. Gitu. Nanti antum akan menemukan ayat-ayat di mana orang kafir meyakini juga gitu ya. Kecuali yang rusak fitrahnya. Kata para ulama itu.
Kemudian wa ambatna fiha min kulli zaujin karim, dan kami tumbuhkan di bumi itu setiap tanaman-tanaman yang apa? Yang baik. Hadza khalqullah, inilah ciptaan Allah. Nah, ini ya dalil bahwa Allah itu Rabb. Kemudian Allah bertanya, fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Perlihatkan kepadaku apa yang diciptakan oleh selain Allah itu. Coba, ini yang diciptakan oleh Allah. Selain Allah, apa ciptaannya? Perlihatkan kepadaku. Bali zalimuna fi dhalalin mubin. Bahkan orang-orang zalim itu, maksudnya orang-orang musyrik, berada di atas kesesatan yang sangat apa? Nyata. Ini dalil Al-Quran. Kemudian dalil sunnah. Nabi mengatakan as-sayyidu Allah. Sayyid itu adalah Allah. Gitu. Tuhan itu adalah Allah. Kemudian di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, ketahuilah andai kata seluruh umat, kata Nabi, berkumpul untuk memberikan engkau manfaat dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian atau kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan. Begitupun manusia tidak bisa memberikan mudarat dengan sesuatu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan. Ini hadis Nabi bahwa mudarat, manfaat itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga dalil akal. Dalil akal ini kata para ulama ada dua cara untuk mengetahui tauhid rububiyah. Yang pertama an-nazar fi ayatillah fi khalqin nafsi al-basyariyah. Memperhatikan, merenungi, meneliti tanda-tanda kekuasaan Allah dalam diri manusia. Gitu. Jadi kalau kita mau memikirkan keadaan diri kita, maka kita akan mendapati bahwa Allah itu ada. Pernah lihat gak wawancara kepada orang-orang ateis itu? Ketika mereka ditanya, percaya tidak bahwa ada pencipta untuk alam semesta ini? Mereka mengatakan tidak. Alam semesta ini terjadi dengan apa? Sendirinya katanya. Kemudian mereka diberi satu buku anak-anak. Ada gambarnya, warnanya. Kemudian ditanya, kamu percaya nggak bahwa buku ini tahu-tahu ada gambarnya, tulisannya, warnanya dengan sendirinya? Mereka mengatakan apa? Wah, nggak mungkin katanya. Kata mereka nggak mungkin, ini pasti ada yang menulisnya. Terus mereka ditanya lagi, tahu nggak DNA? Tahu. Bahwa DNA itu sebetulnya buku besar. Gitu ya. Bagi manusia. Di dalam DNA itu tercatat berbagai macam hal yang ada dalam diri seseorang. Mulai dari rambut, warnanya, warna kulit, matanya, semua bentuk hidungnya, bentuk telinganya, itu tercatat dalam buku besar DNA. Kalau engkau tidak percaya bahwa buku anak-anak ini ada dengan sendirinya, lalu kenapa engkau bisa berpikir bahwa DNA sebagai buku besar manusia itu bisa tercipta dengan sendirinya? Ngahulang kabeh. Ya. Jadi alangkah bodohnya orang-orang ateis itu yang mengatakan bahwa alam semesta ini ada dengan sendirinya. Dari mana? Dari ketiadaan katanya. Ketika mereka ditanya apakah ketiadaan bisa menciptakan sesuatu yang ada, mereka mengatakan bisa, tapi nggak masuk akal tuh, seperti itu. Ketiadaan menciptakan sesuatu yang ada, masuk akal tuh? Tidak masuk akal. Nah, jadi memang lemah sebetulnya hanya orang-orang yang sok keren gitu kan ya. Saya pernah ketemu beberapa anak muda yang kemudian ngobrol bahwa ya pokoknya mah skeptis lah dengan Tuhan itu. Dengan alasan-alasan ilmiah gitu ya. Pak Habibie saja orang yang pintar bisa membuat pesawat. Religius orangnya. Ini baru belajar 1-2 buku tentang sains, kemudian kok menjadi ateis. Makanya sains tanpa agama itu sebuah apa? Kebodohan kata Einstein kan? Einstein itu yang otaknya besar. Berapa
Ai otak naon ukuranna? Cc. Nyabong karena Nmax sayanya otak jadi cc gitu. Itu masih percaya kepada apa? Kepada Tuhan. Makanya sangat disayangkan Stephen Hawking itu ya, sampai mengatakan bahwa ilmu fisika itu hampir-hampir bisa memecahkan rahasia penciptaan alam tanpa harus melibatkan Tuhan, katanya gitu. Ini mah cuma ucapan orang yang putus asa saja dengan keadaannya seperti itu. Dia lampiaskan dendamnya kepada Tuhan, kemudian mengatakan Tuhan tidak ada. Yang berkuasa hanya sains. Nah, jadi kalau kita mau insaf, diri kita ini tanda kebesaran apa? Allah diri kita ini. Rumit kita itu. Rumit jantungna, paru-paruna, limpana, lambungna, ususna, kemudian aliran darah itu, otak, mata, telinga, wah nggak mungkin ujuk-ujuk pring aya segede anggal gitunya. Nggak mungkin gitu. Coba sayuran itu, sayuran yang dimakan oleh manusia, sayuran yang dimakan oleh ayam, sayuran yang dimakan oleh burung, atau sayuran yang dimakan ulat, itu pas keluar dari tubuh jadi beda-beda bentuknya. Ya, beda ya. Kotoran manusia mah seperti ini, kotoran burung seperti ini, ayam seperti ini, ulat seperti ini. Sob. Dalam urusan kotoran saja, ini aneh. Sampai orang ateis masuk Islam karena Imam Syafi'i berkata seperti itu. Sadar dia. Imam Syafi'i berbicara tentang kotoran. Dari satu tanaman yang dimakan oleh makhluk yang berbeda mengeluarkan hasil yang berbeda. Padahal tumbuhannya satu. Gitu ya. Sob, ucing di bare burger biji ya, jadi ucingnya sih kayak gitu. Teka harti bener. Ini menunjukkan Allah itu sangat hebat, maha kuasa gitu ya. Makanya dalam Az-Zariyat ayat 21, wa fi anfusikum afala tubsirun. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Apakah kalian tidak melihat, kata Allah? Afala tubsirun. Ya. Kemudian makanya Allah bersumpah wa nafsin wa masawwaha, demi jiwa dan apa yang ia sempurnakan. Ini tanda kekuasaan Allah yang bisa menimbulkan ketauhidan rububiyah. Pertama dengan cara mentafakuri keadaan diri sendiri. Yang kedua, mentafakuri tanda-tanda kekuasaan Allah yang lainnya di luar diri kita, yaitu alam semesta. Ya, ini bisa di dalam Fusilat ayat 53 dikatakan sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan perlihatkan tanda-tanda kami di ufuk. Wa fi anfusihim, dan dalam diri mereka. Tuh ada lagi ya, dalam diri mereka. Hatta yatabayyana lahum, sampai jelas bagi mereka annahul haq, bahwa Allah itu al-haq. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Apakah tidak cukup bagimu bahwa Tuhanmu itu menyaksikan segala sesuatu. Ya, jadi pohon, bintang, matahari, bulan, alam semesta ini merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Seperti kotoran unta, ketika orang Arab gunung ditanya, bagaimana engkau mengetahui bahwa Tuhanmu itu ada? Ini seorang Arab gunung yang hidupnya di pegunungan mengatakan, bukankah kotoran unta itu menunjukkan bahwa unta itu ada? Gitu. Selalu melibatkan kotoran ya. Itu bukti-buktinya itu. Ya, untuk sesuatu hal yang sangat remeh saja bisa kita pahami gitu. Gak perlulah teori-teori yang ngejelimet untuk membuktikan Allah. Karena memang secara fitrah pun seperti itu kan. Sebelum kita lahir ke alam semesta ini, Allah bertanya, alastu birabbikum, kan gitu. Bukankah aku Rob kalian? Kita bersaksi, qalu bala syahidna. Kami bersaksi bahwa engkau adalah Rob kami. Nah, jadi itu dalil apa? Dalil akal gitu, bahwa Allah itu ada. Nah, ini ada sebuah perbincangan antara seorang ateis dengan Imam Abu Hanifah ya. Orang itu berkata kepada Imam Abu Hanifah, akhbiruni qabla tentang
tauhid rububiyah. Abu Hanifah bertanya kepada orang itu, "Akhbiruni qabla an natakalam fi hadhil mas'alah." Coba beritakan kepadaku oleh kalian, sebelum kita berbicara tentang tauhid rububiyah, an safinatin, ceritakan kepadaku tentang satu kapal gitu, fi Dajlah, di atas lautan. Tadhabu, dia pergi sendiri, watam tali, kemudian dia memenuhi kargonya sendiri, minato'am, berupa makanan gitu ya, wa ghairihi, dan yang lainnya binafsiha, dengan sendirinya. Jadi si kapal teh maju sorangan, bawa barang apa makanan sendiri gitu. Wa ta'udu binafsiha, kemudian setelah itu dia turunkan makanan itu sendiri, kemudian dia balik lagi. Kullu dzalika min ghairi an yudiroha ahad. Gak ada seorang pun, kata Abu Hanifah, yang mengendalikannya. Maka orang-orang ateis itu berkata hada muhal, gak mungkin katanya. La yumkinu abadan, selamanya gak mungkin. Maknya cina kapal maju sorangan, tahu-tahu penuh, ujuk-ujuk penuh oleh barang, kemudian dia turunkan barang itu sendiri, kemudian balik lagi. Gak mungkin, kan gitunya. Kemudian Abu Hanifah mengatakan apa? Idza kana hadza muhalan fi safina. Kalau ini satu hal yang tidak mungkin untuk sebuah kapal, fakaifa fi hadzal alam kullihi uluwihi wasaflihi. Lalu bagaimana dengan alam semesta yang di atas maupun yang di bawah? Nah, ulang tah si orang ateis. Jadi memang semua teori-teori yang mereka ciptakan untuk menolak eksistensi Tuhan itu sangat rapuh. Seperti rumah sarang laba-laba. Makanya antum jangan takut menghadapi orang-orang ateis. Kalau mereka menolak, sebetulnya mereka menolak karena ketakaburan, kesombongan mereka. Hatinya mengakui tidak mungkin semua ini terjadi dengan sendirinya. Hatta Charles Darwin yang mengatakan bahwa semua hal itu berasal dari satu organisme sederhana ya. Kemudian dia tumbuh. Nah, ini yang sederhana ininya dari mana pertanyaannya? Kan nggak pernah bisa dijawab. Kemudian dia tumbuh menjadi binatang yang lebih maju karena dia berhadapan dengan alam gitu, harus menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar sehingga dia menjadi binatang yang lebih maju. Kemudian jadi monyet jadi jelema. Walaupun sampai sekarang itu terus menjadi teori itu. Tidak pernah menjadi hukum evolusi, tetapi teori evolusi Darwin. Artinya apa? Satu hal yang masih berupa hipotesa. Ya, kan beda jeung gravitasi, hukum gravitasi atau teori gravitasi itu. Itu hukum karena pasti. Dibuktikan secara ilmiah. Tapi Darwinisme itu selalu menjadi teori sedari dulu. Dan tidak pernah mereka menemukan adanya satu makhluk hidup perantara antara monyet dengan manusia, itu nggak pernah mereka temukan. Yang kemudian mereka sebut dengan missing link itu. Mata kebun binatang tiba heula nepi ka maotna monyet terus. Terjadi jelema. Sugan aya, nah sih geus berubah asalna. Ya, kamari mah monyet kene isukna geus jadi jelema keur kieu di jero kandang. Can aya di saya leutik eta kebun binatang eta teh aya sebelum saya lahir. Itu monyet teh nepikeun ka ayeuna. Tapi anehna bet aya nu percaya gitu nya. Teu ka hati itu saha nu bodoh sabenerna mah. Bet percaya keneh wae. Nah, kemudian ikhwan, pembahasan yang berikutnya, pengakuan terhadap tauhid rububiyah saja ini tidak menyelamatkan seseorang dari azab. Artinya tidak lantas memasukkan orang ke dalam Islam. Buktinya apa? Buktinya Nabi tetap memerangi orang-orang kafir yang mengakui tauhid rububiyah. Gitu. Jadi tetap diperangi ku Nabi walaupun mereka mengakui. Oleh sebab itu, tujuan utama nanti kita bahas dari tauhid itu adalah tauhid uluhiyah. Ini tujuan utama diutusnya para rasul gitu.
Nah, di dalam sebuah ayat surat Yusuf 106 Allah berfirman, "Wa ma yu'minu aksaruhum billah," dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah illa wa hum musyrikun, kecuali mereka itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tafsir seperti Ibnu Abbas mengatakan apa? Min imanihim, di antara keimanan orang musyrik, kata Ibnu Abbas. Idza qila lahum, kalau dikatakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan menciptakan bumi serta gunung? Mereka mengatakan Allah wa hum musyrikun, tetapi mereka menyekutukan Allah. Ini Ibnu Abbas yang berkata. Kemudian ini sengaja saya ingin bacakan karena pernah ada yang mendebat saya dalam satu forum pengajian. Ya, mahasiswa S3 dulu itu mengatakan orang musyrik nggak ada tauhidnya seperti itu. Nggak ada tuh orang musyrik tauhid rububiyah. Saya bacakan ayatnya, ketika itu dia nggak bisa jawab. Gitu, karena memang tegas ayatnya dan ini penafsirannya. Pertama Ibnu Abbas, kemudian Ikrimah berkata apa? Tas'aluhum, tanya kepada mereka, orang musyrik, man khalaqahum wa man khalaqas samawati wal ardh. Siapa yang menciptakan mereka langit dan bumi? Mereka akan mengatakan Allah. Gitu. Fadzalika imanuhum billah. Maka itulah iman mereka kepada Allah, wa hum ya'buduna ghairah, tetapi mereka menyembah kepada selain Allah. Jadi orang musyrik itu punya tauhid, tetapi tauhidnya tidak bermanfaat, tidak menyebabkan mereka masuk ke dalam apa? Keislaman. Karena tauhidnya hanya rububiyah saja. Kemudian Imam Mujahid mengatakan apa? Imanuhum, iman orang musyrik itu apa? Ucapan mereka, Allahu khaliquna, Allah yang menciptakan kami. Wa yarzukuna, memberi kami rejeki, wa yumituna, dan mematikan kami. Fahada imanun ma'asyirki ibadatihim ghairah. Ini adalah keimanan tetapi disertai dengan kesyirikan ibadah mereka kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seburuk-buruk orang musyrik dulu masih tetap meyakini yang memberi rezeki itu siapa? Allah. Nah, zaman sekarang ada yang mengaku muslim tapi ada yang meyakini pemberi rezeki selain Allah. Nepikeun ka meyakini bahwa Batu Ali gitunya memberi rezeki. Matak payu kan bahasa eta teh. Gitu. Sing meuli teh Batu Ali bahasa eta. Dagang. Tenan naon asal tong aya syirikan. Nah itu mah seninya. Itu mah keindahan. Itu apa? Bagian dari inilah. Hal yang mubah asal entong dibarenganku kesyirikan. Tapi aya nu percaya siga kitu. Gitu. Kemudian Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam ibn Zaid mengatakan, laisa ahadun ya'budu ma'allahi ghairah. Tidak ada seorang pun yang menyembah selain Allah bersama Allah, illa wa huwa mu'min billah wa ya'rifu anallaha rabbuh wa anallaha khaliquh wa raziquh wa huwa yusyriku bihi. Kecuali dia beriman kepada Allah, mengetahui bahwa Allah Rabb-nya. Tuh lihat ya. Menyembah Allah tetapi menyembah juga selain Allah. Dia itu tahu Allah itu Rabb-nya. Gitu. Kemudian Allah penciptanya, Allah pemberi rezeki, tetapi dia menyekutukan Allah dengan hal tersebut. Artinya rububiyah tidak membuat orang menjadi apa? Menjadi mukmin sejati gitu. Tidak taro kaifa qala Ibrahim, coba lihat ucapan Ibrahim. Qala afara'aitum ma kuntum ta'budun. Ibrahim berkata, apakah kalian melihat apa yang kalian sembah? Antum wa aba'ukumul aqdamun. Kalian dan ayah-ayah kalian terdahulu. Fa innahum aduwwun li. Sesungguhnya mereka musuhku. Illa rabbal alamin. Kecuali Rabb semesta apa? Alam. Nah ini ucapan Ibrahim. Dan sayangnya di antara yang musyrik itu ayahnya sendiri ya. Ibrahim itu. Tapi tetap beliau itu terus mendakwahi orang tuanya. Makanya antum kalau ada orang tua yang belum memahami tauhid, terus dakwahi. Sampai kapan? Sampai salah seorang di antara mereka meninggal. Apakah orang tuanya dulu atau anaknya dulu yang mendakwahi. Jangan berhenti, taat saya mah. Jangan seperti itu.
Nabi pun nggak pernah berhenti mendakwahi siapa itu pamannya itu sampai akhirnya beliau wafat kan, dan wafat di atas agama orang tua terdahulu yaitu syirik. Tetapi Nabi tidak pernah menyerah. Nah, ini dikatakan wanus anis salaf, nusus anis salaf fi hadzal makna kasirah. Nas-nas tentang hal ini dari para ulama salaf sangat banyak sekali. Lalu mana dalilnya? Dalilnya Al-Ankabut 61. Bahwa orang musyrik itu tauhid rububiyah. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda. Kalau engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, wasakhara syamsa wal qamar, dan menundukkan matahari serta bulan, layaqulunallah, mereka mengatakan Allah, fa anna yufakun. Kemudian bagaimana mereka dipalingkan. Kemudian Al-Ankabut ayat 63. Isinya mirip lah, tidak perlu saya bacakan semua ya. Kemudian Az-Zukhruf 87. Kemudian Al-Mu'minun 84 sampai 89. Oh, jadi jelas ya. Ini tauhid rububiyah ini tauhid yang mukmin dan orang musyrik pun sama di dalam hal ini. Cuma nanti yang menjadi pembeda itu adalah tauhid uluhiyahnya. Nah, orang musyrik itu dengan ketauhidan ini tidak menjadi Islam. Allah tetap menghukumi mereka sebagai orang-orang musyrik walaupun mereka meyakini tauhid rububiyah. Dan kalau antum membaca kitab-kitab ahli kalam ya, filsafat ahli ilmu kalam itu ya hampir mirip lah dengan filsafat, tapi kalau filsafat itu lebih umum ya. Kalau ilmu kalam itu lebih terfokus kepada urusan agama. Tetapi sama-sama menggunakan nalar dan akal di dalam memahami. Walaupun ilmu kalam tetap masih menggunakan dalil-dalil nas Al-Quran, tetapi mereka lebih banyak menafsirkan hal itu dengan akal mereka. Pembahasannya ya tentang misalnya tentang zat Allah, termasuk tentang sifat Allah kan gitu, asma wa sifat. Kemudian yang paling parah itu sebagian ilmu kalam yang mengatakan bahwa alam semesta ini ada azali sedari dulu gitu, bukan diciptakan oleh Allah. Kemudian termasuk Allah itu menciptakan alam, kemudian Allah tidak mengetahui setelah itu alamnya seperti apa gitu. Kejadian-kejadian kecil yang terjadi itu Allah nggak tahu katanya gitu. Itu serapan dari pemikiran-pemikiran Yunani ya, filsafat-filsafat Yunani yang masuk dalam ranah pemikiran kaum muslimin, karena ketika itu banyak buku-buku filsafat dari Yunani yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, terutama ketika zaman Khalifah Harun ar-Rasyid, karena beliau kan terkenal dengan kecintaannya terhadap ilmu ya, sampai membuat Baitul Hikmah itu, madrasah sekolahan. Para ulama yang nulis kitab itu ditimbang dengan emas. Gitu ya. Kalau ulama zaman sekarang nulis kitab geus nulis nasa tahun dibajak deh kan gitu. Terus royaltina 10%, can mayar pajak. Nah, itu ulama zaman sekarang mah matak hirupna karunya. Nah, zaman dulu enggak, justru dihargai dengan emas. Nah, kebanyakan ahli kalam ini kalau berbicara tentang Allah itu tentang tauhid rububiyah. Coba saja antum baca ya. Jangan dibaca kita. Bisa tersesat. Imam Syafi'i mengatakan bahwa hukumku ya, hukuman yang aku terapkan bagi mutakalim itu dicambuk dengan sendal, dicepret dan diarak keliling kampung. Gitu ya, sambil dikatakan inilah hukuman bagi mereka yang mempelajari ilmu kalam. Walaupun ada sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah mempelajari tapi tujuannya untuk membantah orang-orang ya sekarang mau membantah gimana kalau tidak dipelajari terlebih dahulu. Tetapi syahidnya bahwa kebanyakan ahli kalam itu ketika berbicara tentang tauhid, mereka hanya berbicara tentang tauhid rububiyah. Sampai mengartikan la ilaha illallah itu dengan apa? Dengan la raziqa illallah, la khaliqa
illallah, la mudabbira illallah. Itu bukan tafsiran la ilaha illallah. Itu tauhid rububiyah, karena la ilaha illallah itu tafsirannya la ma'budah bihaqqin illallah. Tauhid la ilaha illallah itu untuk tauhid uluhiyah. Kalau tauhid la ilaha illallah itu artinya la raziqa illallah, la mudabbira illallah, la muhyi wa la mumit illallah, orang musyrik pun tahu. Gak mungkin Nabi diperangi oleh orang-orang musyrik kalau tafsiran la ilaha illallah itu. Gitu. Tapi ketika mereka ngerti la ilaha illallah itu la ma'budah bihaqqin illallah, maka orang musyrik memerangi Nabi. Karena dengan seperti itu otomatis 360 patung yang ada di mana? Di Ka'bah dan sekitarnya itu harus dihancurkan. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa mereka memerangi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka memerangi bukan memerangi akhlak Nabi. Kalau akhlak Nabi mereka sepakat. Nabi itu al-amin, jujur. Gitu. Nabi itu pemurah, penyayang, suka berbagi. Itu mereka akui. Nah, mereka memerangi Nabi itu karena konsep ketauhidan yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggagalkan dan menafikan seluruh keyakinan mereka selama ini. Bahwa mereka meyakini Allah pencipta, tetapi mereka kemudian menyembah juga kepada Tuhan-Tuhan lain. Tuhan-Tuhan selain Allah. Nah, Tuhan-Tuhan ini itu tidak dianggap lebih hebat daripada apa? Allah, enggak. Enggak ada orang musyrik yang menganggap Tuhan-Tuhannya itu lebih hebat dari Allah, itu enggak ada. Memberi manfaat mudarat enggak ada. Gitu. Nah, mereka menjadikan Tuhan-Tuhan itu sebagai apa? Wasilah ya antara mereka dengan Allah. Agar mereka bisa lebih dekat lagi kepada Allah, dibikinlah patung-patung itu. Gitu. Kadang-kadang bukan hanya patung, roti juga dibikin. Jadi mereka kalau mau safar itu bikin Tuhan dulu. Dari roti, masukkan ke kantong. Tangketnya di jalan lapar teh, tek-tek panangan. Disembah heula tek-tek, hapuntennya Tuhan. Gitu. Tek-tek gitu. Nah, termasuk memang konsep dewa-dewa Yunani pun sama, gitu ya. Itu lebih parah lagi. Antum coba bukalah di YouTube konsep-konsep tentang dewa-dewa Yunani ya. Hercules kan anak Zeus ya, teh Hercules teh, gitu. Boga istri dari manusia. Jadi Tuhan nikah dengan manusia, lahirlah Zeus, setengah manusia. Lahir Hercules. Setengah apa? Setengah dewa, setengah manusia, gitu. Nah, sumber kekuatan mereka dari doa-doa manusia. Nah, karena mereka itu arogan, sombong kan gitu ya. Akhirnya manusia teh jenuh. Wah, geus urang memberontak ka Tuhan tong ngadoa deui. Leuleus we ta Tuhan. Lantaran sumber kekuatannya apa? Enggak ada. Nah, ketika mereka sudah lemah, diserang ku jelema teh. Asa eta mah dongeng budak rek sare gitu itu nih. Tapi ya itulah kebodohan, kejahilan ketika mereka tidak mau beriman dengan para nabi ya, tidak mau beriman dengan ajaran-ajaran para rasul. Akhirnya jadi olok-olokan, bahan olok-olok. Oleh sebab itu tidak ada makhluk yang paling mulia di muka bumi ini kecuali muslim. Kenapa mereka menjadi mulia? Karena konsep ketuhanannya pun sangat sempurna. Gitu ya, jelas, tegas, Allah itu satu. Gitu. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bandingkan dengan Tuhan yang menjadi lemah karena butuh doa manusia, atau Tuhan yang punya anak, itu kan ya, atau Tuhan yang dilahirkan, atau kadang-kadang Tuhan yang kemudian disembelih misalnya. Ya disembah kan di orang mah di pencit Idul Adha teh. Gitu. Kan tapi ya bagaimana lagi ya kalau hati sudah tertutup, akal sudah tertutup, sulit bagi kita untuk memberitahu kecuali mereka yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini konsep keimanan seorang muslim yang harus diyakini. Gitu ya, dan ini sebuah kewajaran kalau kita berbicara tentang konsep ketuhanan di dalam Islam,
untuk membicarakan bagaimana kelirunya konsep-konsep ketuhanan di luar apa? Di luar Islam. Nah, ada sebagian orang yang berusaha untuk menggabungkan, menyatukan dengan ajaran-ajaran pluralisme seperti itu. Bahwa kita itu jangan merasa superior dengan keyakinan kita, katanya gitu. Kita jangan merasa Islam itu lebih benar daripada agama-agama yang lainnya. Semua agama itu sama, katanya. Itu hanya jalan yang berbeda untuk menuju satu hakikat yang sama. Tataran eksoteris menuju esoteris yang sama, itu bahasa kerennya, katanya seperti itu. Agama ini seperti roda sepeda, katanya, yang memiliki banyak jari-jari tetapi kemudian berpusat pada satu bos yang sama, seperti itu. Ya beda, nggak bisa seperti itu. Dari konsepnya saja sudah beda. Kita itu lam yalid walam yulad. Mereka itu 3, 1, 1, 3, atau ada Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini. Itu sudah beda. Kita bagaimana mau sama? Namanya saja sudah beda. Nggak bisa kita namain Allah sembarangan. Allah ya Allah, innani anallah, aku Allah. Masa mau dinamain yang lain? Joni misalnya, nggak bisa. Gitu kan ya. Makanya nggak bisa Tuhan-Tuhan itu namanya itu mah hanya beda nama saja, tapi hakikatnya sama. Oh, nggak bisa. Allah ya Allah. Gitu ya. Karena Allah menyatakan bahwa aku adalah Allah kepada Musa itu kan. Aku ini Allah. Namaku Allah. Gitu. Dalam Islam seperti mayat orang meninggal itu dimuliakan, dikubur. Kalau dibakar dosa. Ya. Agama lain dibakar. Jadi bagaimana kita mau mengatakan bahwa agama itu hanya jalan yang berbeda menuju satu tujuan yang sama, karena surga itu nggak seperti Jakarta, nggak seperti Bogor, nggak seperti Garut yang bisa ditempuh dari jalan yang mana saja. Nabi sudah menggariskan satu garis gitu kan ya, seret, lurus. Kemudian Nabi menulis lagi garis-garis ke pinggir itu. Kata Nabi, sesungguhnya ini adalah jalan Allah yang lurus. Adapun ini adalah subul, jalan-jalan yang bercabang. Di setiap jalan yang bercabang ini, kata Nabi, ada apa? Ada setan yang menyeru ke sana. Jadi nggak bisa untuk masuk surga itu jalannya cuma satu itu aja. Nggak bisa abdi mah yang nguriling heula ka dieu tiga bro saya ka neraka. Gitunya. Antum mau masuk surga tapi ke neraka dulu mengkol heula. Sakedap aya ka pali dia mendingan lempeng langsung nepi. Kudu mengkol heula makaning lami. Nah, jadi ikhwan, ini tauhid rububiyah ya, konsep tauhid rububiyah dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak harus kita yakini, wajib kita yakini, tetapi tidak cukup memasukkan seseorang ke dalam agama Islam itu. Nah, nanti insya Allah yang berikutnya kita akan membahas konsep tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Sebetulnya mah di sini teh masih ada dibahas ya tentang fenomena penyimpangan dalam tauhid rububiyah, tapi insya Allah dalam pembahasan tadi pun sudah terbahas lah, walaupun tidak dibahas secara khusus ya, tetapi seperti kita percaya kepada dukun gitu ya, kemudian kita mengaitkan kematian dengan dengan burung atau hujan dengan pawang, itu fenomena penyimpangan di dalam tauhid rububiyah yang harus kita jauhi. Nah, ini di sini dalam kitab ini pembahasan ketiga dibahas secara khusus, tetapi hanya satu halaman saja dan intinya sudah kita bahas dalam kajian yang tadi. Jadi pertemuan berikutnya insya Allah judulnya tentang konsep tauhid uluhiyah ya, uluhiyah. Insya Allah Ta'ala nanti diselang dulu dengan pembahasan kesyirikan, karena kaitannya pasti ke sana. Kalau tauhid uluhiyah pasti kebalikannya kan syirik. Nah, itu pasti dibahas, barulah nanti akan masuk ke dalam konsep asma wa sifat. Tapi yang dibahas di sini saja, tidak ada satu buku khusus bagaimana memahami kaidah asma wa sifat. Itu terlalu jelimet untuk dipahami oleh banyak orang ya. Kita akan persingkat saja atau permudah saja nanti pembahasannya. Wallahu a'lam bishawab, karena sudah masuk waktu Isya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, berarti bulan depan ya, bulan depan. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kita usia, kesehatan, dan kesempatan
untuk kembali mengkaji akidah ini karena ini hal yang paling penting dalam kehidupan seorang mukmin, yaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.